pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Zahra Meodia dengan NIM 2520201000001. Saya Nadia dengan NIM 2520201000065. Saya Zaskia dengan NIM 25202021000063. Saya Smul Karisma dengan NIM 252020100055. Oke, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dulu profil singkat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Jadi Rumah Sakit Umum Kota Madiun ini di bawah naungan pemerintah Kota Madiun. Lalu juga RSUD Kota Madiun ini sudah menyediakan banyak fasilitas layanan, mulai dari poliklinik spesialis, rawat inap berbagai kelas, hingga pelayanan penunjang modern seperti radiologi dan laboratorium yang canggih. Lalu juga semua fasilitas layanannya itu sudah terintegrasi BPJS Kesehatan, sehingga memudahkan para pasien untuk mengaksesnya melalui aplikasi mobile JKN. Nah, untuk selanjutnya latar belakang dari studi kasus ini. Nah, studi kasus ini didasari atas keluhan yang dikeluhkan oleh pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. BPJS ini kan merupakan realisasi dari pembangunan kesehatan dalam bentuk jaminan kesehatan untuk masyarakat. Nah, ternyata ketika program ini dilaksanakan menimbulkan mendapat banyak masalah di daerah-daerah tertentu. Salah satunya adalah Kota Madiun. Masalah tersebut berupa seperti diskriminasi pada pelayanan ataupun pengalaman tidak mengenakan yang dialami oleh pasien BPJS atas tindakan dari para pekerja kesehatan setempat. Nah, maka dari itu studi kasus ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Selanjutnya ada data anggaran BPJS RSUD Kota Madiun. Data tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana untuk beberapa program layanan BPJS sudah direncanakan dan tertata rapi terinci setiap bulannya. Anggaran sebagai besar sudah mencapai target yang menunjukkan bahwa rumah sakit sudah cukup efisien dan tepat sasaran. Beberapa program layanan masih sedikit di bawah anggaran, tapi hal ini tetap wajar, yang menunjukkan fleksibilitas dalam pengolahan dana untuk penyembuhan kebutuhan operasional. Baik, di sini bisa dilihat data kinerja layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Secara keseluruhan ini sudah berjalan dengan baik ya, karena tingkat capaiannya di atas 90% semua, yang artinya seluruh targetnya hampir terrealisasikan meskipun belum ada yang 100%. Di sini rata-ratanya ada di 94 hingga 95%, yang dimana menandakan bahwa pelayanannya itu sudah berjalan efektif dan konsisten. Nah, di sini bisa dilihat klaim BPJS atau penagihannya di tingkat capaian 95,4%. Nah, di sini mengindikasikan bahwa klaimnya sudah berjalan dengan baik, penagihannya juga berjalan dengan lancar, menandakan bahwa proses administrasi, verifikasi dan penagihannya berjalan dengan baik dan konsisten. Nah, di sini bisa dilihat juga di tingkat capaian yang paling rendah, yaitu penanganan keluhan pasien BPJS, yaitu hanya 91%. Sebenarnya sudah baik, sudah berjalan dengan baik, tapi terkadang suara pasien BPJS keluhannya itu lambat direspon. Nah, hal ini berbahaya karena keluhannya kalau nggak diatasi dengan baik dapat merusak reputasi rumah sakit secara keseluruhan. Ini biasanya disebabkan karena kurangnya sosialisasi pengaduan atau keterbatasan petugas pengaduan.
Baik Bapak Ibu, di sini terdapat grafik kepuasan layanan pada pasien BPJS. Dapat dilihat dari grafik di sini, 40% responden menilai berkategori cukup dan 60 responden menilai perlu perbaikan. Di sini presentasi dinilai berdasarkan keseluruhan, bukan per indikator. Sementara itu, kategori pelayanan seperti sikap petugas, prosedur pelayanan, ketersediaan obat, dan ketepatan diagnosa itu dalam kategori baik. Namun, penanganan keluhan dan fasilitas perlu ditingkatkan. Nah, secara umum, RSUD Kota Madiun memenuhi ekspektasi pasien BPJS. Selanjutnya. Nah, rekomendasi kebijakan yang ketiga ini merupakan pelatihan berbasis kompetensi petugas, di mana program ini menekankan pelatihan bagi petugas medis ataupun administrasi, khususnya dalam efisiensi layanan, lalu komunikasi dengan pasien ataupun penerapan SOP. Seperti itu. Silakan. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan kami sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya secara keseluruhan pelayanan dinilai cukup baik yang ditunjukkan pada pengelolaan anggaran yang efisien, kinerja layanan yang cukup baik, dan serta tingkatan anggaran yang memuaskan. Meskipun begitu, masih diperlukan penanganan khusus pada beberapa area, terutama dalam hal penanganan keluhan dan peningkatan kenyamanan fasilitas gitu. Selanjutnya terdapat berbagai saran, yaitu 1. Perkuat monitoring anggaran seperti memastikan secara rutin pengawasan dan efisien tepat sasaran. 2. Tingkatkan kinerja layanan seperti memperbaiki kecepatan dan layanannya. 3. Meningkatkan kepuasan pasien seperti memberikan layanan seperti ramah, nyaman untuk kebutuhan pasien. Demikian hasil studi kasus ini. Semoga evaluasi ini bermanfaat bagi peningkatan layanan BPJS di RSUD Kota Madiun. Kami ucapkan Terima kasih.